Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Hari ini bakal ada dari sebuah konten 7 film terbaik yang juga bakal diisi oleh salah satu aktor yang dulu sering banget menghiasi beberapa film-film komedi famous di Indonesia. Ya, Ricky Harun. Ricky Harun sendiri terkenal dengan gaya komedi-komedi absurdnya yang menurut gue cukup lucu dan sangat menghibur. Bukan cuma itu, Ricky Harun sendiri juga sering banget membintangi genre-genre film horor yang gue yakinin sih mungkin cukup bisa lah bikin merinding para penontonnya. Lalu sebelum kita masuk ke dalam inti dari video ini, sebelum itu gue mau notice sedikit buat kalian yang memang suka dengan seluruh film-film seru ataupun yang suka dengan konten 7 film terbaik dari para aktor dan aktrisnya seperti ini, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya ataupun informasi tentang film baru yang bakal dihadirkan di channel ini. Oke, nggak usah lama lagi, inilah 7 film terbaik Ricky Harun versi dari gua. Kata Babe nih tempat udah kagak boleh ditongkrongin lagi. Siapa lu? Sih? Lu apaan? Gua Jali, baru magang di kelurahan. Get Married. Get Married dalam seri keempat dan kelima ini mungkin bakal jadi sebuah film romance komedi yang cukup buat kalian terhibur dengan ceritanya yang sangat lucu. Kembali menceritakan tentang Mae dan Randy yang tengah mendengar kabar mengejutkan soal rencana pernikahan Sophie dan seorang pria dari Korea Selatan yang kaya dalam kurun waktu yang cukup singkat. Mae khawatir Sophie akan menyesal dengan pilihan hidupnya suatu hari nanti. Ia pun mulai mencari cara untuk mengubah keputusan yang diambil Sophie. Dalam sebuah film romance komedi, mungkin yang dibuat oleh sang sutradara agar lebih lucu adalah menambahkan dialog-dialog kocak yang cukup bikin menggelitik. Tapi untuk film ini bakal mengandalkan cerita dan dibuat agar lebih menarik dan tentu aja unik agar konfliknya masih bisa terasa lucunya sehingga penontonnya nggak dibuat bosen gitu. Ricky Harun di sini memang bukan jadi pemeran utamanya tapi masih menjadi main role yang scene-nya bakalan banyak diisi oleh komedi yang sangat kocak. Get Married seri keempat dan cerita seru untuk komedi yang cukup bikin kalian ngakak ini di rating 8,6, lalu untuk seri kelima dengan masih menggunakan komedi serunya ini di rating 7,0 di IMDb. Kamu percaya cinta? Justru sekarang dia itu lagi jatuh cinta. Ya. Demi Cinta. Demi Cinta memang bakal seperti judulnya yang beralur dengan sebuah pengorbanan cinta yang cukup menghibur untuk kalian tonton. Menceritakan tentang dua orang sepupu bernama Bagus dan Mas Bin yang rela mengorbankan apa saja demi sebuah pengakuan cinta. Suatu hari mereka dihadapkan pada pilihan sulit yang nantinya akan bisa mengubah segalanya dan akan menuai konflik yang cukup serius. Ramuan cerita romance dan drama serta bumbu-bumbu komedi kayak gini mungkin sering banget kalian lihat di film-film Indonesia ya kan. Tapi menurut gua ya ini bakal jadi tema menarik gitu yang gak ada salahnya mungkin kalian harus coba tonton sendiri. Ceritanya cukup menghibur dan komedinya sendiri lumayan lah walaupun ada beberapa jokes yang cukup absurd. Ricky Harun sangat pas dengan watak dari peranannya yang juga bakal bikin komedinya semakin kental dan semakin bikin ngakak. Demi Cinta dengan genre romance, drama komedi dengan gaya sinematografi yang gua rasa keren ini di rating 6,7 di IMDb. Kenapa malam itu kamu gak datang? The Chocolate Chance. The Chocolate Chance adalah sebuah film romance yang menurut gue ini cukup asik untuk ditonton dan beberapa pemerannya pun juga bagus-bagus. Menceritakan tentang sebuah impian dari seorang gadis pecinta coklat bernama Orvala yang mempunyai sebuah keinginan untuk membuka kafe bagus dan nyaman yang pada akhirnya diwujudkan berkat bantuan kekasihnya. Namun kegembiraan Orvala seakan semua sirna saat sang mantan kekasih bernama Juno ikut berkunjung ke kafe mereka. Romance lagi yang kali ini bakal hampir 80% mengarah ke dalam sebuah drama romance yang pas gue tonton sih ya not bad lah. Cerita dari cinta segitiga di filmnya sendiri gue rasa agak sedikit cringe tapi tentu aja bisa membuat para penontonnya baper. Ricky Harun yang bakal jadi orang ketiga di dalam filmnya gue rasa sih cukup bagus ya. Mengingat base dari film yang dibintangi oleh Ricky Harun kan komedi. Tapi mungkin diselamatkan oleh akting dari Pamela Bowie yang menurut gue tampil cantik banget gitu di film ini. The Chocolate Chance dengan sebuah cerita cinta segitiga dan punya segudang tampilan dramatisir ini di label 13 tahun ke atas.
udah bilang sama lu, Oneng. Cari laki yang setia. Lebih penting lagi kudu kaya. Gelap ya? Bajai Bajuri The Movie. Bajai Bajuri The Movie ini bakal buat kalian menghibur dengan beberapa tingkah laku konyol dari para pemerannya dan juga ceritanya yang cukup seru. Menceritakan tentang seorang anak bernama Bajuri yang baru saja mendapatkan uang penjualan tanah warisan bapaknya, tapi naas dalam beberapa saat Bajuri tersandung suatu masalah akibat diadang oleh beberapa perampok yang kemudian menculik wanita pujian Bajuri bernama Oneng dan meminta tebusan uang muka yang cukup banyak. Bagi gue sendiri film ini mungkin agak sedikit menghibur ya, dan gue rasa ceritanya juga ya fine-fine aja, nggak lebih nggak kurang gitu. Beberapa scene-nya bakal ditampilkan cukup dramatis dan juga memiliki aksi-aksi berantem yang lumayan cukup keren. Ricky Harun gue rasa cukup pas ya memerankan Ahmad Bajuri ini yang notabene memang kocak dan cukup konyol dengan segala aspek dengan komedi dan berantemnya. Bajai Bajuri The Movie yang menggunakan sebuah judul dalam legendaris perkomedian Indonesia ini di rating 6,4 di IMDb. Kamu siapa? Tasya. Itu siapa sih? Apa? Klien masih. Slang gak ada matinya. Slang Gak Ada Matinya adalah sebuah dokumentari film oleh band Slang yang ceritanya sendiri cukup menarik dengan beberapa drama komedi yang sangat unik. Menceritakan pada tahun 1997, Abde dan Rido dipanggil Slang untuk datang ke Potlot dan bermain musik bersama Bimbin dan Invanka dan yang ingin membuktikan bahwa Slang tidak bubar sejak ditinggal personil sebelumnya. Ini adalah sebuah film inspiratif yang mungkin kalian sendiri cukup tahu lah dengan band yang bernama Slang. Karena gue memang seorang reviewer film, gue bakal mereview dari segi filmnya aja ya, dan gak bakal cerita tentang dokumentarinya. Guys, 90-an dari film ini sendiri gue cukup suka dan beberapa adegan dari filmnya dibuat dengan cukup dramatisir dengan penggambaran tokoh yang dibuat sama dengan yang aslinya. Musik di era 90-an juga bakal menghiasi di sepanjang 1,5 jam filmnya diputar dengan konflik yang cukup beragam runyamnya. Ricky Harun sendiri yang bermain sebagai kakak bisa dibilang not bad dan cukup bisa menghayati peranannya. Selain Gak Ada Matinya, menurut gue ini cukup inspiratif dan sebuah film nostalgia buat kalian yang suka musik era 90-an dan 2000-an ini di rating 8,2 di IMDb. Melakukan hubungan seks di luar perkawinan hukumnya zina. Ya makanya kita mesti kawin kontrak supaya lo nggak dosa, jadi sah. Kawin kontrak. Kawin kontrak bakal ada dalam sebuah film yang nampaknya cukup bikin wadaw ya, dan juga dengan jokes-jokes dewasa yang cukup intim. Menceritakan tentang 3 remaja yang sangat ingin merasakan sebuah kenikmatan seks pertama mereka, lalu ketiganya pun mencari cara untuk menemukan solusi dengan bebas resiko. Akhirnya mereka pun datang ke desa Sukasasarean yang terkenal dengan sebutan kawin kontrak untuk mencari perempuan yang mau ditawari pernikahan kontrak oleh mereka. Ini mungkin bakal jadi sebuah film yang memang sedikit wadaw ya. Beberapa adegan dan scene-nya mungkin bakal ada dalam kategori dewasa, yang berarti nggak cocok banget buat kalian para penikmat film yang berumur di bawah 17 tahun. Ingat itu. Tapi kalau gue lihat bukan dari segi tema dewasanya sih, ceritanya sendiri cukup unik ya. Dan beberapa komedinya pun gue rasa bisa bikin kalian ngakak dan terhibur. Kawin kontrak yang bakal gue kategorikan ke dalam sebuah film semi ini di rating 4,9, dan untuk sequelnya yang juga menggunakan tema yang sama di rating 4,4 di IMDb. Sebelum gue bakal kasih tahu film-film terbaik dari Ricky Harun versi dari gue ini, gue punya sedikit atlist atau tambahan film yang mungkin bakal jadi wishlist kalian yang belum pernah nonton film darinya. Dan inilah atlist filmnya. Ini cerita tentang 2 orang anak muda yang hidupnya gak jelas, ya kan? Kiran! Party, man! Lu bosen gak sih, Dul? Hidup kayak gini terus. Gua bosen, Dul. Lu pengen punya pacar. Pagi. Itu hari dia kenal sama cewek, suasananya romantis banget. Kalian pindahan dari Prancis. Marsnya tuh gokil. Bibirnya tuh banget. Kamu tahu nggak
sama Adelia? Adeli. Mana tadi di dalam? Pecun lo kalau gue tanya jawab! Jawab dong! Ini adalah negara kesatuan Republik. Gak bisa ada negara lain. NKRI harga mati. Tapi kata PD, NKRI harga naik bang. Ibu berdiri dan menangis. Ibu berdiri dan menangis. Ayah nih, awewe. Nih, nomor teleponnya. Siapa namanya? Sari, hitam manis. Assalamualaikum, ada Sari? Ada banyak. Butuh berapa kerat? Ruli ya? Iya, kau tahu? Lagian mana ada laki-laki di sini rambut kayak Dora gitu? Aku Bojer. Itu geng paling kejam di sekolah ini. Namanya SPL, Serigala Berbulu Ladang. Emang rumah kamu di mana? Ini lurus ke bawah, mentok jurang. Wah, Kue. Bojel, mau ya? mau. Enak banget. Emang kalau orang jatuh cinta, rasa menyan bisa jadi rasa coklat ya? Lu ngapain cari duit jauh-jauh ke Bali? Supaya saya bisa susulin dia ke sana. Dia tadi di London. From London to Bali. From London to Bali kembali di sebuah film dengan genre drama romance komedi yang gua rasa bakal sedikit menghibur dengan cerita yang cukup seru. Menceritakan tentang seorang pria bernama Lukman telah ditinggal oleh pacarnya bernama Dewi untuk kuliah di London. Demi untuk menjemput Dewi di London, Lukman kerja serabutan di Bali dan bekerja dengan seorang pria bernama Koboy. Selang beberapa waktu pun, akhirnya Lukman pun bisa berangkat ke London dan bertemu dengan Dewi. Tapi naas, Dewi telah mengkhianati Lukman dan menutup hati untuknya. Sampai suatu saat, ada seorang gadis baik dan cantik bernama Putu telah membuka kembali hati dari si Lukman. Pada dasarnya film From London to Bali ini adalah sebuah film underrated dari Indonesia. Tapi pada saat gue lihat deretan aktor dan aktrisnya yang cukup diisi dengan beberapa pemeran famous, gue langsung nonton film ini. Dan hasilnya ya not bad. Mungkin gue nggak bakal bisa menggambarkan dengan mendetail di sini, dan gue harap kalian langsung nonton filmnya aja deh. Yang buat gue suka lagi ada dari romance-nya yang memang bakal sedikit dramatisir dengan dibumbui komedi oleh Ricky Harun dan disupport oleh Nikita Willy dan Jessica Mila. From London to Bali adalah sebuah film romance yang harus banget buat kalian tonton dengan cerita dramatisir yang cukup menarik ini di rating 5,7 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Ricky Harun yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gua bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin di lain waktu bakal gua baca dan langsung gua garap requestan dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung tonton film-film dari Ricky Harun ini ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film. Thank you.